Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Hotin Sitohang, NPM 18011000006. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, di mana yang pertama itu tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Konsep manajemen berbasis sekolah itu adalah suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan substansibilitas untuk menerapkan tujuan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Nah, selanjutnya itu tentang karakteristik manajemen berbasis sekolah, di mana karakteristik manajemen berbasis sekolah itu ada 3. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Di mana input itu adalah perencanaan yang dilakukan oleh sekolah, dan proses itu proses yang dilakukan sekolah untuk mencapai output yang diharapkan sesuai dengan input atau pemasukan yang tadi. Selanjutnya, fungsi manajemen berbasis sekolah. Secara umum, fungsi manajemen berbasis sekolah yaitu perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan pengendalian, di mana fungsi perencanaan itu adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dari sekolah dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian itu adalah kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki oleh sekolah untuk menjalankan rencana-rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dari sekolah tersebut. Yang ketiga itu adalah fungsi pengarahan, di mana fungsi pengarahan ini adalah fungsi dari kepala sekolah untuk memanajemen sekolah tersebut, di mana sekolah tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian itu adalah aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Desentralisasi dari fungsi-fungsi manajemen yang pertama itu adalah perencanaan dan evaluasi, yang kedua pengembangan kurikulum, yang ketiga pengelolaan proses pembelajaran, yang keempat pengolahan keuangan, yang kelima pengelolaan fasilitas sekolah, yang keenam pengelolaan keuangan, yang ketujuh itu ada pelayanan sekolah, yang kedelapan itu hubungan sekolah dengan masyarakat, dan yang terakhir itu adalah iklim sekolah. Selanjutnya, materi selanjutnya itu ada strategi sekolah dalam implementasi manajemen sekolah. Nah, implementasi manajemen sekolah pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan, melalui peningkatan kinerja dan partisipasi semua stakeholder sekolah pada semua jenjangnya dan semua jenis pendidikan dengan sifat otonomisnya tersebut akan menjadi
suatu instalasi pendidikan yang organik, demokratik, kreatif, dan inovasi, serta unik dengan ciri khasnya untuk melakukan pembaruan sendiri. Maksudnya di sini adalah sekolah itu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mana yang benar dan sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut dalam melakukan proses belajar mengajar dan konsep manajerial sekolah tersebut. Di dalam implementasi manajemen berbasis sekolah itu ada manajemen kurikulum, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan dan keuangan. Yang selanjutnya manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah. Strategi manajemen berbasis sekolah itu dapat dilakukan dengan penguatan standar pada komponen sumber daya pendidikan. Yang pertama itu penguatan profesi, yang kedua penguatan layanan belajar, yang ketiga penguatan manajerial, yang keempat itu penguatan networking sekolah, yang kelima penguatan sarana dan fasilitas pendidikan, yang keenam itu penguatan sistem sertifikasi kelembagaan. Dalam menentukan strategi manajemen berbasis sekolah dapat dilakukan dengan cara analisis SWOT, di mana sekolah menemukan kekuatannya, ancaman, kelemahan, dan peluangnya. Dari situ sekolah dapat menentukan strategi mana yang akan dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Selanjutnya itu ada kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah. Pengertian kepemimpinan itu sendiri yaitu adalah kepemimpinan itu sendiri meliputi proses mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi dan menentukan tujuan organisasi, memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan menyangkut banyak aspek dari seseorang pemimpin, sehingga terdapat ciri-ciri yang nantinya dapat mengidentifikasi apakah seorang pemimpin dapat dikatakan pemimpin atau bukan. Gaya kepemimpinan dan ciri-ciri seseorang pemimpin itu bersifat dinamis dan dengan perkembangan organisasi, komunitas sosial, dan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, sangat sulit mengatakan tipe atau gaya kepemimpinan mana yang paling tepat dan paling berhasil. Demikian pula halnya dengan ciri-ciri yang akan dilakukan oleh seseorang dalam memimpin. Selanjutnya, penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 48 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Berdasarkan hal itu pula, prinsip-prinsip MBS meliputi yang pertama itu kemandirian, yang kedua keadilan, yang ketiga keterbukaan, yang keempat itu ada kemitraan, yang kelima partisipasi, yang keenam efisiensi, yang ketujuh akuntabilitas, yang ke-8 dari prinsip manajemen
MBS. Yang pertama itu kemandirian, yang berarti kewenangan sekolah untuk mengelola sumber daya dan mengatur kepentingan warga sekolah. Menurut Prakasa sendiri, berdasarkan aspirasi seluruh warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, keadilan. Keadilan berarti sekolah tidak memihak terhadap salah satu sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya sekolah dan pembagian sumber daya untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah. Yang ketiga itu keterbukaan. Manajemen dalam konteks MBS dilakukan secara terbuka atau transparan, sehingga seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui mekanisme dan penggunaan sumber daya sekolah. Yang keempat itu ada kemitraan, yaitu jalinan kerjasama sekolah dengan masyarakat, baik individu, kelompok, ataupun organisasi, maupun di dalam dunia usaha dan dunia industri. Yang kelima itu ada partisipatif. Partisipatif adalah keikutsertaan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam mengelola sekolah dan pembuatan keputusan. Yang keenam itu ada efisiensi. Efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya atau sarana prasarana sesedikit mungkin dengan harapan memperoleh hasil seoptimal mungkin. Yang ketujuh atau yang terakhir itu akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan di sekolah, utamanya pencapaian sasaran peningkatan mutu sekolah. Dan materi yang terakhir itu monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu tentang pengawasan. Monitoring, evaluasi, pembinaan, dan supervisi merupakan bagian yang tak terpisah dari pengawasan atau supervisi. Untuk membantu sekolah meningkatkan kualitas pelaksanaan MBS dengan baik, diperlukan adanya pengamatan, pemantauan, pembinaan, supervisi, kontrol, dan kontinu, dan keterlanjutannya. Dengan kegiatan tersebut dapat diharapkan hasilnya dapat mencapai umpan balik atau feedback dan pembinaan guna perbaikan pelaksanaan program MBS sesuai dengan rambu-rambu dan ketentuan yang ada. Yang kedua itu ada evaluasi. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penilaian dan pengambilan keputusan dan tingkat pelaksanaan program. Informasi data ini nantinya akan didokumentasikan dan disebarluaskan sebagai bagian dari upaya mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pelayanan pendidikan tingkat nasional dan daerah ke arah yang lebih baik.